Yes, better start here. Hari ini gue dapat sebuah RTA yang menurut gue RTA ini juga seingat gue nggak baru-baru amat. Tapi dia launching dengan varian warna yang baru yang cukup berbeda. Dan setelah dikirim beberapa contoh warnanya, gue akhirnya memilih satu warna yang menurut gue sangat mencirikan seorang wibu. Yaitu warna Gundam. Cuma yang dulu pernah gue pakai itu 22 mm RDA-nya. Nah, ini adalah Nitros 24 mm RDA with tank. Jatuhnya RDTA sih ya ini. Dan ini yang dulu 22 mm itu adalah RTA. Sedangkan yang ini adalah RDA with tank, yang berarti RDTA. Mari kita bongkar aja langsung. Dari packagingnya sih menarik banget guys. Jadi gua rasa kalau Koko Sarang itu kalau misalkan punya produk, dia sangat mengkurasi untuk bagian hal-hal seperti ini. Oke, di sini pertama ada hologram yang tadi udah kesobek ya. Ada colornya Gundam. Bukan Gundam, Gundam. Blue and white. Karena saya sedang menonton film-film anime, jadi akhirnya enggak sih, dari dulu sih gue sebenarnya suka sama anime. Gue pas SD itu nonton Evangelion, yang walaupun sebenarnya tidak cocok untuk anak SD tentunya. Cuma dulu kayaknya belum ada rating-rating yang menggambarkan kayak yang ini bimbingan orang tua, yang ini tidak boleh, yang ini apa segala. Kayaknya dulu belum segitu rame. Tapi Gundam ini adalah salah satu anime yang gua sempat tonton dan cukup panjang juga. Tapi karena di TV nasional ya kelihatannya episode itu selalu terpotong-potong dan gak jelas, bisa tiba-tiba berhenti. Makanya akhirnya gua gak nonton lagi. Tapi ini nostalgia banget untuk teman-teman yang dulu seneng banget beli action figure sebuah Gundam. Ini sih warnanya Gundam banget betul. Tapi dia ngomongnya ini bukan Gundam tapi Gundam. Kalau gue lihat ada beberapa finishing yang cukup menarik di sini. Pertama, yang atas ini plastik seperti biasa, normal, nggak ada yang berbeda. Di bagian pinggir sini, capnya ini oke. Ini bisa dilepas. Dan ini seperti lapisan anodize. Bahannya metal. Nah, kalau yang ini, yang bagian putihnya ini tampak seperti powder coating. Jadi khas banget kalau powder coating, dia seperti di pernis juga, tapi bisa juga di doff sebenarnya. Tapi powder coating itu sangat terlihat tebal ya, beda sama beberapa finishing seperti anodize dan lain-lainnya. Kalau powder coat ini kelihatannya dia cukup tebal dan masih kayak ada tekstur si kulit jeruknya ini. Ini menarik sih. Powder coat itu gue cukup seneng juga bahannya. Bagian bawahnya juga ini capnya di anodize. Oke. Ini untuk bagian dalamnya. Oh, cukup lucu. Ini kenapa dia ada seperti koil-koil yang kayak gue bilangnya mesh kali ya. Mesh coil yang nonjol ya. Mari kita coba buka dulu aja. Ini ada beberapa kayak mesh coil men. Gue nggak tahu ini buat penutup apa enggak. Tapi gua rasa ini bisa juga jadi tempat untuk liquid. Ada 4 biji, tapi gua rasa ini hanya untuk penutup aja ya. Dan ada 4 pos yang postless, jadi dia rata sama deck. Nggak ada pos yang tinggi-tinggi naik ke atas, tapi dia ada 4 titik untuk naruh si coilnya. Dan berarti ini bisa dual coil, bisa juga single kalau kalian mau. Pada bagian pinggirnya sini, ini ada warna kuning yang dia hasil dari powder coating juga gua rasa. Anjir, sekecil gini ya dia bikin powder coating sih, keren banget. Kalian kelihatan nggak? Nih detailnya seperti ini. Kalau bagian capnya seperti biasa ya, kayak yang tadi di atas ini dia anodize juga. Oke, penguncinya. Ini ada tanknya dan pada bagian bawahnya ini juga di anodize, di powder coating.
Nah, ini kacanya yang ditambah dengan seal tentunya. Dan ini yang di powder coat pada bagian bawah sini. Dam Vape Nitros 24 mm RDA with tank. Dam Vape Koko Sarang. Oke. Ini ada kaca tambahan. Kaca yang kelihatan dia lebih tipis. Jadi dia nggak ada lekukan di pada bagian bawah sini. Nggak ada lekukannya ya. Dia lebih pendek kalau nggak salah. Oke. Ada apa lagi di sini? Oke, ada drip tip yang cukup berbeda. Ini drip tip yang agak lebih kecil untuk lubangnya. Masih 810 juga. Dan ada lagi, ini apa nih? Ini adapter untuk masuk ke 510. Jadi, dia ini adapter 810 nih, yang di atasnya bisa dipasangin drip tip 510. Oke. Nah, kita lihat di sini. Ada apa aja sih? Pertama, dia ada seal tambahan, karet tambahan, dan juga ada baut-baut tambahan serta pin 510 yang bisa membuat bagian dari RDA ini bisa dipasang tanpa menggunakan kaca di bawahnya. Mari kita buka aja, kita bongkar ya, kita coba lihat. Apakah saya memiliki kunci L yang tepat? Oke, ada. Oke, ini posnya kita lepas. Oh, dia dilepasnya sebendel gini, bro. Oke, ini bisa terlepas juga. Jadi settingannya cukup banyak ya. Ditambah lagi dapat, ya ini mesh coil. Bukan mesh coil, sorry. Ini kalau orang-orang MTL tuh udah hafal banget. Jadi ini adalah pengganti dari kapas yang rasanya katanya jauh lebih enak. Ini O-ring available for loose aluminum airflow cap. Oke. Jadi kalau misalkan kalian merasa si airflow ini dia padat banget, rasanya susah untuk digerakin, dia udah kasih juga ada karet tambahan untuk menggantinya. Oke, di sini ada obeng dan kunci L. Dan ada alat untuk mengukur coil kalian. Oke, kita baca dulu user manualnya. Oh, dia kasih juga ring. Jadi gunanya buat apa? Taruh di bawah sini supaya tidak ada liquid-liquid yang kalau tumpah dia masuk ke dalam si pin ini. Makanya ditahan dulu, dikasih seal. Oke, kita baca dulu manualnya. Kurang lebih sih nggak ada perbedaan, tapi ternyata ini nggak bisa jadi sebuah RDA. Ini tetap aja sebuah RDTA. Cuma mungkin penamaannya aja dirubah jadi RDA with tank. Mari kita pasangkan kembali saja supaya nggak pusing ya. Dan kita coba untuk build. Tapi sebelum di build, tentunya akan kita bersihkan dulu menggunakan Quick Cleaner. So, mari kita sekarang bersihin dulu ya. Oke guys, kita udah beres bersihin semua. Dan sekarang akan kita susun ya. Setelah gue nanyain sama, kalau kalian tahu cacing ya, cacing dari sarang vape, akhirnya gue dijelasin tentang masalah dari si tiangnya ini guys. Tiang yang kalian lihat di sini, ini adalah tiang yang berguna untuk menyalurkan liquid dari bagian bawah tank untuk mencapai ke kapasnya. Makanya sekarang kita build aja langsung deh, biar kita nggak pusing ya, karena tadi sudah cukup pusing ngelihatnya, dan kayaknya mungkin karena gue nggak terbiasa aja sih, dan ini ada salah satu hal yang cukup baru nih buat gue. Oke, udah pasang. Oke, di sini diputar dulu supaya dia ngunci. Nah, gue sukanya dia tuh nggak cuma ditempel doang, tapi dia bisa dikunci dengan baik sehingga bagian dari si tanknya ini nggak gampang lepas nih. Oke, kita pasang posnya dulu. Oke, kebalik ternyata. Nah, dari sini kita pasang kembali guys. Oh, ternyata yang satu adalah bautnya minus, yang satu bautnya itu L. Jadi perbedaannya cuma itu aja. Dan balik lagi tidak bisa dijadikan RDA ya guys ya. Padahal gue mikir tadinya, wih seru ini kalau misalkan dia bisa jadi RDA. Nggak apa-apa tapi kita pasang.
Oke, kita udah kasih sealnya juga di bawahnya. Sekarang kita mulai. Gua mau coba pakai coil dari Minor Coil rebuild. So, mari kita coba ya. Gampang apa enggak nih masangnya? Basicnya dia NI80 dari 0,2 sampai 0,24. Pastikan sudah dalam keadaan mati ya, jangan sampai hidup. Nah, mod kalian, kalau enggak jari kalian akan menjadi sasarannya. Oke, kita ambil ini dan ambil tweezernya. Kita bikin 5 mm aja kakinya supaya dia agak lebih pendek. Potong guys. Oke, gua udah harus beli tang potong baru. Kita mulai pasang. Di bawah si bagian decknya ini ternyata dia ada tahanannya. Jadi nggak bisa tembus langsung sampai ke bawah. Dan itu membuat gua happy. Kenapa? Karena jadi lebih gampang juga guys masangnya. Kalian ngukur tinggi coilnya tuh nggak terlalu susah. Gue suka dengan posisi dari lubang-lubang decknya yang easy to build sih sebenarnya. Sangat gampang untuk dipasang si coil-coilnya. Sama sekali nggak bikin repot gitu. Sip. Kita tes firing dulu kalau gitu. Oke, ini sekarang udah nyala. Kita turunin dulu. Dapat 0,17 OHM ya guys ya. Oke. Overall sih oke. Dan tinggal nunggu ini panas semua sehingga dia bisa mulai dari tengah si panasnya. Priming coilnya nggak ada masalah sama sekali. Cuma priming coil kalian harus bertahap ya guys ya, nggak bisa langsung tiba-tiba tinggi panasnya supaya dia rata. Oke, nah barang dari tengah semuanya. Tinggal kita pasang kapas saja guys. Tiang-tiang ini ternyata disangkutkan di bagian pinggir-pinggir sini. Nah, turunin. Katanya sih akan mempermudah untuk liquid ini menyerap naik ke atas dan sampai ke kapas. Salah, harusnya tadi gue masukin pas awal ya. Lupa guys. Sebelum pasang coil tadi harusnya udah gue celup-celupin dulu ini. Oke, udah beres, semua kepasang. Tinggal kita pasang kapasnya aja. Gue pakai Holy Fiber, kapas andalanku. Mari kita pasang. Oke, seperti biasa aja masangnya. Jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis, yang normal-normal aja. Habis itu kita sisir. Sip. Udah beres, sekarang gue tinggal ambil liquidnya aja. Gue ambil Redler. Kita coba Redler di sini ya. Seenak apa sih rasanya RDTA dari sini terus ini. Ini kalau enak banget sih bisa jadi andalanku nih untuk pergi jalan jauh, nggak usah ngisi-ngisi ya, dengan rasa flavor yang masih maksimal. Isinya bisa ya mungkin berapa jam gitu setelahnya. Udah ngepas-pasin. Kita cek dulu OHM-nya dapat berapa ya guys ya. 0,17. Mari kita priming dulu. Kalau rasanya sih oke. Wanginya juga nggak ada masalah sama sekali, nggak ada perbedaan. Mari kita rakit sekarang. Oke, udah beres. Mari kita coba. Semoga nyaman dan tidak ada kendala saat penggunaannya. Let's try. Asik sih. Yang gue suka dari sebuah RDTA adalah rasanya itu dia mirip banget sama RDA. Kenapa? Karena komposisi dari pemosisian coilnya tersebut itu mirip banget. Dia posisi di atas, hanya saja ada tank di bawah di mana kalian bisa masukin langsung liquidnya. Kalau misalnya kalian udah cocok nih, bisa langsung ditaruh di sana dan kalian nggak perlu isi-isi lagi. Cuma problemnya adalah RDTA itu sering leaking. Nah, untuk mengetahui dia leaking apa enggak, gue nggak bisa lihat sekarang juga. Karena kalau pas pertama baru diisi biasanya sih nggak ada kendala. Biasanya kalau pas sudah mulai agak lama tuh baru mulai muncul kendalanya. Tapi
gue mulai tahu kekurangannya satu. Masukinnya nggak muat guys. Jadi si leher botolnya dia nggak bisa masuk sampai ke dalam. Oke, nah ini kita isiin langsung aja. Jadi leher botolnya dia nggak langsung masuk ke dalam, jadi dia kurang lebar sedikit sih gua rasa. Dan oke, tutupnya hanya dengan ini aja ya. Pastiin kalian masang tutupnya juga cukup benar supaya mereka ketahan. Coba kita cek apakah akan bocor. Gua rasa enggak sih harusnya. So far so good, nggak ada kendala sama sekali dan gue suka banget sama produk RDTA dari Nitros 24mm ini. Kalau misalkan kalian mau tanya-tanya info, cari-cari info, bisa mampir ke Sarang Vape, atau misalkan kalian bisa coba kontak juga ke Sarang, bisa mampir-mampir ke sana. Dan gue rasa semua yang diberikan dari si 24mm Nitros RDA with tank ini, gue rasa sangat lengkap dan sangat cukup untuk kalian yang mau mencoba untuk memulai pakai RDTA, ini masuk banget. Overall, gue suka sama produknya, dan kalau gue harus kasih bintang, dari 5 bintang gue kasih ini 4,3. Yang menurut gue ini cakep banget rasanya, dan sangat-sangat gampang dibuild untuk kalian yang baru memulai untuk coba pakai advanced device vape. Oke, mungkin segitu aja. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk mencari coil, cartridge, mod, pot, RDA, RDTA, atomizer, apalah pokoknya semuanya. Jangan lupa juga untuk support gue di media sosial. Gue ada di TikTok, ada di Instagram, dan ada di YouTube. Semua namanya sama BTS Doctor. Hanya aja untuk TikTok namanya BTS Doctor 92. So mungkin segitu aja yang bisa gue ceritain hari ini. BTS Doctor sign out. See you on the next video and goodbye.